Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fajar Aristiawan dengan NIM 12631120121. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Matkul Manajemen Masjid dan Islamic Center. Saya dari kelas Manajemen Dakwah 6A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen masjid. Kalau kita potong menjadi dua kata, yakni ada manajemen juga ada masjid. Kita tahu manajemen adalah bisa diartikan menjadi mengatur atau atur gitu. Dalam hal ini, dalam konteks masjid, posisi manajemen adalah mengatur semua hal yang ada di masjid, dari kebersihan, dari sisi meningkatkan iman dan takwa, di sisi pendidikan dan sosial kemasyarakatan, itu harus di manajemen gitu. Yang selanjutnya yakni masjid. Kalau orang biasa mengartikan yakni tempat ibadah atau tempat bagi agama Islam untuk menyembah Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus di jajaran masjid itu ada apa saja? Yakni yang pertama pasti adanya pembina, ada tanggung jawab, ada ketua takmir, ada wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi atau bidang-bidang yang ada di bawahnya seperti divisi pendidikan, divisi dakwah, divisi kebersihan dan lain sebagainya gitu. Terus di dalam hal itu pasti menyangkut bagian keuangan. Sering sekali di masjid-masjid tertentu atau ya kebanyakan yang ada di Indonesia ini dalam hal keuangan itu masih simpang siur ataupun kurang kejelasan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dalam keuangan ini di setiap masjid itu harus sangat jelas, apalagi masjid ini adalah masjid umum. Contoh masjid di desa A ini, masalah keuangan itu harus jelas, tidak boleh ditutup-tutupi. Nanti pasti bakal ada ada yang penuh curiga ataupun yang bertanya-tanya dan lain sebagainya, ini uang mengalir kemana dan lain sebagainya itu. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya di dalam keuangan itu ada 3 hal, yakni pertama itu wajib wakaf. Wajib wakaf ini harus jelas dan seterang-terang mungkin. Aliran dana itu harus jelas, tidak boleh transparansi ataupun ditutup-tutupi atau simpang siur dan lain sebagainya gitu. Terus lagi di dalam hal keuangan ada masjid pribadi. Masjid pribadi ini boleh masalah keuangan ini boleh tidak disebarluaskan ataupun diumumkan dalam masyarakat, itu boleh. Tapi akan tetapi ketika ingin membangun atau merenovasi masjid pribadi dengan skala besar dan ada yang menyumbang dan lain sebagainya, itu wajib dijelaskan atau diterangkan atau disiarkan kepada khalayak umum gitu. Terus yang ketiga tadi saya singgung bahwasanya masjid umum. Masjid umum ya seperti halnya yang tadi masjid di desa A, di desa B itu harus aliran uang atau aliran dana ini harus jelas
tidak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi setiap ada dana yang masuk atau uang tadi itu masuk ke dalam kas masjid, itu harus disiarkan, atau biasanya orang Indonesia itu ada papan sedekah, biasanya ditulis di depan masjid itu papannya itu, hari ini ada penyumbang si A, ada penyumbang si B, besarnya gini, itu ada gitu. Terus saya contohkan lagi di dalam hal program kerja, yakni yang pertama tadi saya sudah menyinggung ada divisi-divisi, seperti halnya divisi dakwah atau keagamaan, yakni tugasnya adalah meningkatkan iman dan takwa para jamaah atau masyarakat yang ada di sekitar masjid, dan itu wajib untuk disebarkan atau didakwahkan supaya keimanan dan takwa masyarakat maupun jamaah semakin hari semakin tebal gitu. Itu salah satu program kerja. Yang selanjutnya yakni di sektor pendidikan. Di kelas saya pernah menjumpai ada pertanyaan bahwasanya apakah TPG itu satu lembaga dengan masjid gitu. Jawaban saya yakni ada yang menjadi satu bagian dengan masjid, ada juga yang terpisah sendiri, diurus oleh beda dengan lembaga dengan masjid gitu bedanya. Tapi kebanyakan kalau kita melihat dari sosial masyarakat Indonesia, kebanyakan masjid juga menaungi dari lembaga TPG atau tempat pembelajaran Al-Quran gitu, juga menaungi di masjid kebanyakan, dan ada juga yang tidak gitu, tergantung sosial masyarakatnya juga, dan tergantung pemimpin di masyarakat atau desa tersebut. Kalau di Indonesia itu kan ada slogan siji desa mawa cara, beda desa beda cara gitu. Dan ini juga pernah ada sejarah di zaman Rasulullah ketika berdakwah atau menyebarkan agama Islam ke Madinah. Beliau mendirikan masjid dan dibantu oleh masyarakat Madinah. Dan setelah masjid itu terbangun selesai, di masjid itu juga digunakan tempat ajar mengajar gitu, digunakan Rasulullah. Jadi kalau saya simpulkan bahwasanya masjid dan tempat pendidikan ini saling saling sejalan lah intinya gitu. Ini adalah salah satu program kerja dari divisi pendidikan dan dinaungi atau dibimbingi, dinahkodai oleh takmir masjid gitu. Terus yang selanjutnya yakni ada juga yang divisi hubungan sosial kemasyarakatan, itu juga ada, dan itu tugasnya apa gitu ya, dari pengurus dengan masyarakat itu intinya itu tidak boleh renggang ataupun tidak boleh ada jarak gitu. Bagaimana masjid itu bisa ramai kalaupun pengurus sendiri dengan masyarakat setempat, sosial masyarakat setempat itu ada renggang, ada jarak gitu. Dan ini harus ada yang merangkul, ataupun ada divisi yang harus menaungi antara masjid dengan masyarakat gitu. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun.